Selamat Hari Reformasi. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin Hari Reformasi terus berlangsung sampai tahun ini, mulai dari 31 Oktober tahun 1517. Martin Luther dengan penuh keberanian memakukan 95 tesis di gereja di pintu gerbang Wittenberg sebagai wujud kritiknya terhadap ajaran-ajaran gereja yang tidak benar pada waktu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah anugerah Tuhan yang besar bagi orang-orang Kristen. Dan bukan hanya itu, kontribusi reformasi adalah salah satunya doktrin-doktrin anugerah. Doctrines of grace. Kita memiliki doktrin, kita memiliki ajaran, dan ketika kita memiliki ajaran, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan semakin teguh. Bagaimana Allah meneguhkan kita, seperti lagu yang barusan dinyanyikan, dengan doktrin. Doktrin itu membuat kita teguh menjalani kehidupan ini. Tentunya doktrin yang berdasarkan firman Tuhan. Doktrin anugerah adalah salah satu warisan yang diberikan oleh reformasi. Apa saja sih doktrin-doktrin anugerah itu? Sederhananya, Bapak Ibu Saudara sekalian, doktrin-doktrin anugerah itu adalah tulip. Ya, seperti bunga tulip. Dan kepanjangannya adalah yang pertama, total depravity, yaitu kerusakan total. Kita semua sudah jatuh ke dalam dosa dan telah mati dalam pelanggaran-pelanggaran kita. Kita rusak total sebagai manusia karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Ini doktrin anugerah yang pertama. Rohani kita, relasi kita sudah terpisah dengan Allah. Tidak ada jalan keselamatan lagi kecuali Allah yang sediakan. Kenapa? Ajaran total depravity ini adalah anugerah. Karena tanpa menyadari kita berdosa, kita nggak akan minta pertolongan Tuhan. Kita nggak akan cari Tuhan kalau kita anggap diri kita itu benar, baik, tidak perlu Tuhan. Ini doktrin anugerah yang pertama. Yang kedua, unconditional election, pemilihan tanpa syarat, yaitu apa? Karena anugerah Allah saja dalam Kristus, Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia ada, sebelum dosa ada, kita sudah dipilih Tuhan, kamu umatku, engkau Tuhanku. Sebelum kita berdosa, kita sudah dipilih tanpa syarat. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena siapa kita, tapi karena kehendak Tuhan, unconditional election. Tuhan pilih kita tanpa syarat. Sebelum dunia dijadikan, supaya kita bisa melayani Tuhan. Kemudian yang ketiga, doktrin anugerah yang ketiga adalah limited atonement, penebusan terbatas, yaitu tidak semua orang dipilih Allah menjadi umatnya dan anak-anaknya. Kenapa menjadi anugerah untuk kita? Karena itu anugerah, karena itu diberikan hanya kepada kita. Orang lain tidak anak-anak Tuhan. Orang lain bukan umat Allah. Allah sudah pilih kita dan hanya sebagian orang saja dipilih dan akhirnya menerima penebusan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu apa arti nama Yesus? Sederhananya orang Kristen akan mengatakan juru selamat. Betul, juru selamat. Tetapi Alkitab menjelaskan dengan begitu jelas arti nama Yesus itu apa? Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Tuhan Yesus hanya menyelamatkan umatnya. Tuhan Yesus tidak menebus dosa yang bukan umatnya. Itulah anugerah. Itulah anugerah yang begitu besar. Kenapa kita dipilih? Kenapa kita ditebus dosa-dosa kita? Kenapa ada orang lain tidak ditebus dosanya oleh Kristus? Bukankah Allah itu maha kasih? Tidak. Itu menunjukkan Allah itu maha kudus juga, maha adil. Maka dari itu, inilah doktrin anugerah yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, irresistible grace. Irresistible grace, yaitu anugerah yang tidak dapat kita tolak. Jika kita memang sudah dipilih sebagai umat Allah, ketika kita jalani hidup sehari-hari, kita berdosa, mungkin kita membunuh, berzina, tidak menghormati orang tua, menyembah Baal, tidak menghormati hari Sabat, tidak merayakan hari Sabat, berdusta, ketika Allah memberikan anugerahnya, kita nggak bisa mengatakan, aku menolak Yesus Kristus. Kita nggak bisa. Kita hanya bisa berkata, aku berdosa, aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku ingin diselamatkan. Itulah anugerah yang tidak dapat ditolak.
Barang siapa umat pilihan, dia akan mendengar suara gembalanya. Domba-domba Allah itu mendengar suara gembalanya yang agung. Ini anugerah keselamatan ya. Yang kelima, perseverance of the saints, Bapak Ibu saudara sekalian, ketekunan orang-orang kudus, yaitu ketika kita sudah dipilih dan diselamatkan Tuhan, Tuhan mendorong kita dan menyertai kita supaya kita senantiasa bertumbuh terus. Supaya kita senantiasa semakin dewasa rohani, Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Dia menolong kita untuk hidup kudus di dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah 5 doktrin anugerah, warisan reformasi, tulip, warisan teologi reform, warisan teologi Calvinisme. Ini adalah anugerah besar yang perlu kita pelajari, terima, dan aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, khususnya dalam konteks keselamatan. Puji Tuhan untuk segala anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita, kebaikan kita, usaha kita, ataupun upah, tetapi hanya karena anugerah-Nya.